Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eni Wahyu Lestari, mahasiswa Unima semester 1 Tinggi PAUD angkatan 2020-2021. Dan kali ini perkenankan saya untuk menjelaskan tentang teori belajar menurut Robert Milgany. Bagaimana tokoh-tokoh dalam psikologi pembelajaran, Gany berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Namun, yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Lingkungan individu seseorang meliputi lingkungan rumah, geografi, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Menurut Gany, ada 3 elemen belajar, yaitu individu yang belajar, situasi stimulus, dan responden yang melaksanakan aksi sebagai akibat dari stimulasi. Hasil penelitian Gany yaitu kita bisa klasifikasikan menjadi sistematika 8 tipe belajar, sistematika 5 jenis belajar, fase-fase belajar, implikasi dalam pembelajaran, dan aplikasi dalam pembelajaran ini. Sistematika 8 tipe belajar menurut Gany. Yang pertama, belajar isyarat. Belajar isyarat lebih dikenal dengan signal learning, yaitu seperti ini. Belajar isyarat mirip dengan condition response atau respon bersyarat, seperti menutup mulut dengan telunjuk, isyarat mengambil sikap tidak bicara. Lambaian tangan, isyarat untuk datang mendekat. Menutup mulut dan lambaian tangan adalah isyarat, sedangkan diam dan datang adalah respon. Tipe belajar semacam ini dilakukan dengan merespon suatu isyarat. Jadi, respon yang dilakukan itu bersifat umum, kabur, dan emosional. Kemudian yang kedua, belajar stimulus respon. Berbeda dengan belajar isyarat, respon bersifat umum, kabur, dan emosional. Tipe belajar stimulus respon berarti bersifat spesifik. 2 kali 3 sama dengan 6 adalah suatu bentuk hubungan stimulus respon. Mencium bau masakan sedap, keluar air liur, itu pun ikatan stimulus respon. Setiap respon dapat diperkuat dengan reinforcement. Kemudian yang ketiga, belajar rangkaian atau chaining. Dalam chaining adalah semacam rangkaian antar stimulus dan respon yang bersifat segera. Hal ini terjadi dalam rangkaian motorik seperti gerakan dalam mengikat sepatu, makan, maupun minum. Kemudian yang keempat, asosiasi verbal atau verbal association. Suatu unsur itu berbangun limas adalah contoh asosiasi verbal. Seseorang dapat menyatakan bahwa unsur berbangun limas kalau ia mengetahui berbagai bangun, seperti balok, kubus, atau kerucut. Hubungan atau asosiasi verbal terbentuk jika unsur-unsurnya terdapat dalam urutan tertentu. Yang satu mengikuti yang lain. Kemudian yang kelima, belajar diskriminasi atau discrimination learning. Tipe belajar ini adalah pembedaan terhadap berbagai rangkaian, seperti membedakan berbagai bentuk wajah, waktu, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang keenam, belajar konsep learning. Konsep merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil membuat tafsiran terhadap fakta. Dengan konsep, dapat digolongkan binatang bertulang belakang untuk ciri-ciri khusus atau kelasnya, seperti kelas mamalia, reptilia, amfibia, burung, ikan. Kemampuan membentuk konsep ini terjadi jika orang dapat melakukan diskriminasi. Kemudian berikutnya, belajar aturan, rule learning. Belajar aturan hukum ya. Dalil atau rumus adalah rule atau aturan. Tipe belajar ini banyak terdapat dalam semua pelajaran di sekolah, seperti benda memuai jika dipanaskan. Besar sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat.
Tiap dalil atau rumus yang dipelajari harus dipahami artinya. Yang terakhir, belajar pemecahan masalah, problem solving learning, yaitu memecahkan masalah adalah biasa dalam kehidupan. Ini merupakan pemikiran. Upaya pemecahan masalah dilakukan dengan menghubungkan berbagai urusan yang relevan dengan masalah itu. Dalam pemecahan masalah diperlukan waktu. Ada kalanya singkat, ada kalanya lama. Juga seringkali harus dilalui berbagai langkah, seperti mengenal tiap unsur dalam masalah itu, mencari hubungannya dengan aturan tertentu. Dalam segala langkah diperlukan pemikiran. Tampaknya pemecahan masalah terjadi dengan tiba-tiba. Dengan ulangan-ulangan masalah tidak terpecahkan dan ada yang dipecahkan sendiri, yang penyelesaiannya ditemukan sendiri lebih mantap dan dapat ditransfer pada situasi atau problem lain. Kesanggupan pemecahan masalah memperbesar kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah lain. Sistematika 5 jenis belajar menurut Gagne. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistematika 8 tipe belajar, di mana isinya merupakan bentuk penyederhanaan dari sistematika tipe 8 tipe belajar. Yaitu yang pertama informasi verbal. Verbal information merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang dan dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa, lisan, dan tertulis. Pengetahuan tersebut diperoleh dari sumber yang juga merupakan bahasa, lisan, maupun tertulis. Informasi verbal meliputi subverbal dan data fakta. Subverbal yaitu kata yang dimiliki seseorang untuk menunjuk pada objek-objek yang dihadapi, misalnya kursi. Data atau fakta adalah kenyataan yang diketahui, misalnya ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Dan yang kedua, kemahiran intelektual. Yang dimaksud kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu representasi, khususnya konsep dan berbagai lambang atau simbol, misalnya huruf, angka, kata, dan gambar. Dan yang ketiga, pengaturan kegiatan kognitif, yaitu cara seseorang untuk menangani aktivitas belajar dan berpikirnya sendiri, sehingga ia menggunakan cara yang sama apabila menemukan kesulitan yang sama. Berikutnya, keterampilan motorik, yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan suatu rangkaian gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu, dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai anggota badan secara terpadu. Kemudian yang terakhir, sikap, attitude ya. Kemampuan seorang yang dapat berperan sekali dalam mengambil tindakan, apakah baik atau buruk bagi dirinya sendiri. Fase-fase belajar menurut Gagne. 1. Fase penerimaan. Fase penerimaan ini rangkaiannya, rangsang diterima oleh seseorang yang belajar. Ini ada beberapa langkah. Pertama, timbulnya perhatian, kemudian penerimaan, dan terakhir adalah pencatatan. Dicatat dalam jiwa tentang apa yang sudah diterimanya. Dan yang kedua, fase penguasaan. Pada tahap ini dapat dilihat apakah seseorang telah belajar atau belum. Orang yang telah belajar akan dapat dibuktikan dengan memperlihatkan adanya perubahan pada kemampuan atau sikapnya. Yang ketiga, fase pengendapan kembali, yaitu sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan agar tidak cepat hilang sehingga dapat digunakan bila diperlukan. Fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan. Kemudian yang keempat, fase penangkapan atau pengungkapan kembali, retrieval phase. Apa yang telah dipelajari, dimiliki dan disimpan dalam ingatan dengan maksud untuk digunakan untuk memecahkan masalah bila diperlukan. Jika kita akan menggunakan apa yang disimpan, maka kita harus mengeluarkannya dari tempat penyimpanan tersebut, dan inilah yang disebut dengan pengungkapan kembali. Fase ini meliputi penyadaran akan apa yang telah dipelajari dan dimiliki, serta mengungkapkannya dengan kata-kata atau verbal. Apa yang telah dimiliki tidak berubah-ubah. Menurut Gagne, fase pertama dan kedua merupakan stimulus, di mana terjadinya proses belajar, sedangkan pada fase ketiga dan keempat merupakan hasil belajar. Implikasi teori Gagne dalam pembelajaran.
Ya, bisa kita lihat mengontrol perhatian siswa, kemudian memberikan informasi kepada siswa mengenai hasil belajar yang diharapkan guru, merangsang dan mengingatkan kembali kemampuan-kemampuan siswa, penyajian stimulus yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari tugas belajar. Selanjutnya, memberikan bimbingan belajar, memberikan umpan balik, memberikan kesempatan pada siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapainya, memberikan hasil kesempatan untuk berlangsungnya transfer of learning, dan memberikan kesempatan untuk melakukan praktek dan penggunaan kemampuan yang baru diberikan. Ya, aplikasi dalam pembelajarannya. Misalnya karakteristik materi matematika yang berjenjang atau hierarkis memerlukan cara belajar yang berjenjang pula. Untuk memahami suatu konsep dan atau rumus matematika yang lebih tinggi, diperlukan pemahaman yang memadai terhadap konsep dan atau rumus yang ada di bawahnya. Kesimpulannya, teori belajar Ganya, pada mulanya terdiri dari 8 sistematika. Namun Ganya menyederhanakannya menjadi 5 jenis belajar. Akan tetapi di antara keduanya terdapat hubungan, yaitu tipe belajar 1, 2, dan 6 tertampung dalam sikap aspek afektif, konatif, dan kognitif. Hasil tipe belajar 3 tertampung dalam keterampilan motorik melalui terbentuknya rangkaian gerak-gerik. Hasil tipe belajar 4 tertampung dalam informasi verbal melalui pemberian subverbal dan terbentuknya rangkaian verbal. Hasil tipe belajar 5 dan 6 tertampung dalam kemahiran intelektual melalui konsep, kaidah, dan prinsip. Hasil belajar 7 dan 8 tertampung dalam pengaturan kegiatan kognitif. Dengan demikian, jelaslah bahwa kedua sistematika itu tidak terdiri lepas yang satu dari yang lain. Namun, sistematika 5 jenis belajar lebih bermanfaat untuk diterapkan dalam menganalisis proses belajar mengajar di sekolah karena dibedakan dengan tegas antara aspek hasil dan aspek proses dalam pembelajaran. Sekian dari saya tentang teori belajar Gani. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Oh iya, pertanyaannya di slide berikut ini ya. Oke.